Halo, jumpa lagi bersama kami, Tualan Channel. Saluran YouTube yang selalu menyuguhkan video-video tentang adat, budaya dan keanekaragaman suku di Indonesia. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video update kami yang lainnya. Kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul pulau-pulau di Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas Pulau Sumatera, dan yang selanjutnya kita akan menceritakan sejarah asal-usul Pulau Jawa atau lebih dikenal dengan Jawa Dwipa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi. Pulau Jawa sendiri terdiri dari beberapa provinsi yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 150 juta, pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas kelima, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Angka ini turun jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan penduduk di Pulau Jawa secara persentase diakibatkan perpindahan penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa ke seluruh Indonesia. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terletak di Jawa bagian barat laut tepatnya di ujung paling barat jalur Pantura. Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini, dengan dataran endapan aluvial sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu di sebelah selatan Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Banyak kisah sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Dahulu, Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduknya bertutur dalam 3 bahasa utama. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu dari 100 juta penduduk Indonesia, dan sebagian besar penuturnya berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang Dwi bahasa, yang berbahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. 2 bahasa penting lainnya adalah bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Sebagian besar penduduk Pulau Jawa beragama Islam namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, serta budaya di pulau ini. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan di Yogyakarta. Sejarah Pulau Jawa berdasarkan buku yang berbahasa Inggris yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816 menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku ini diterbitkan dalam 2 bendel volume 1, 479 halaman, dan volume 2, 291 halaman, dilengkapi dengan banyak halaman bergambar dan dicetak ulang pada tahun 1965 oleh Oxford University Press di London. Pada salah satu bab dari buku ini, Raffles menceritakan mengenai upacara adat yang dilakukan dalam penyambutan kelahiran bayi, dalam perkawinan, dan pada upacara kematian yang biasa dilakukan sejak zaman dulu kala hingga pada saat itu. Buku ini juga berisi tentang upacara selamatan dan perayaan yang menampilkan tarian tradisional dan pertunjukan wayang pada abad ke-19 dan sebelumnya. Pulau ini merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda, yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia. Sisa-sisa fosil Homo erectus, yang populer dijuluki si manusia Jawa, ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Bengawan Solo, dan peninggalan tersebut berasal dari masa 1,7 juta tahun yang lampau. Situs Sangiran adalah situs prasejarah yang penting di Jawa. Beberapa struktur megalitik telah ditemukan di Pulau Jawa, misalnya menhir, dolmen, meja batu, dan piramida berundak yang lazim disebut punden berundak. Punden berundak dan menhir ditemukan di situs megalitik di Paguyangan, Cisolok, dan Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik Cipari yang juga ditemukan di Jawa Barat menunjukkan struktur monolit, teras batu, dan sarkofagus.
Punden berundak ini dianggap sebagai struktur asli Nusantara dan merupakan rancangan dasar bangunan candi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Nusantara setelah penduduk lokal menerima pengaruh peradaban Hindu-Buddha dari India. Pada abad ke-4 SM hingga abad pertama atau ke-5 M kebudayaan Buni yaitu kebudayaan tembikar tanah liat berkembang di pesisir utara Jawa Barat. Kebudayaan protosejarah ini merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara. Pulau Jawa yang sangat subur dan bercurah hujan tinggi memungkinkan berkembangnya budidaya padi di lahan basah, sehingga mendorong terbentuknya tingkat kerjasama antar desa yang semakin kompleks. Dari aliansi-aliansi desa tersebut, berkembanglah kerajaan-kerajaan kecil. Jajaran pegunungan vulkanik dan dataran-dataran tinggi di sekitarnya yang membentang di sepanjang Pulau Jawa menyebabkan daerah-daerah interior pulau ini beserta masyarakatnya secara relatif terpisahkan dari pengaruh luar. Pada masa sebelum berkembangnya negara-negara Islam serta kedatangan kolonialisme Eropa, sungai-sungai yang ada merupakan sarana perhubungan utama masyarakat, meskipun kebanyakan sungai di Jawa beraliran pendek. Hanya Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dapat menjadi sarana penghubung jarak jauh, sehingga pada lembah-lembah sungai tersebut terbentuklah pusat dari kerajaan-kerajaan yang besar. Diperkirakan suatu sistem perhubungan yang terdiri dari jaringan jalan, jembatan permanen, serta pos pungutan cukai telah terbentuk di Pulau Jawa setidaknya pada pertengahan abad ke-17. Para penguasa lokal memiliki kekuasaan atas rute-rute tersebut, musim hujan yang lebat dapat pula mengganggu perjalanan, dan demikian pula penggunaan jalan-jalan sangat tergantung pada pemeliharaan yang terus-menerus. Dapatlah dikatakan bahwa perhubungan antar penduduk Pulau Jawa pada masa itu adalah sulit. Munculnya peradaban di Pulau Jawa sering dikaitkan dengan kisah Aji Saka. Meskipun Aji Saka dikatakan sebagai pembawa peradaban di Jawa, kisah Aji Saka sekitar 78 Masehi mendapatkan beberapa sanggahan dan bantahan dari sumber-sumber sejarah lainnya. Ramayana karya Valmiki, yang dibuat sekitar 500 SM, mencatat Jawa sudah memiliki organisasi pemerintahan kerajaan jauh sebelum kisah itu. Yawadwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak kaya akan tambang emas, dan di situ terdapat Gunung Cicira atau dingin yang menyentuh langit dengan puncaknya. Menurut catatan China, kerajaan Jawa didirikan pada 65 SM, atau 143 tahun sebelum kisah Aji Saka dimulai. Kisah Saka atau Aji Saka merupakan kisah Jawa baru. Kisah ini belum ditemukan relevansinya dalam teks Jawa kuno. Kisah ini menceritakan peristiwa di kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu. Pada saat itu, Raja Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar digantikan oleh Aji Saka. Kisah ini dianggap sebagai kiasan masuknya bangsa India ke Jawa. Merujuk pada informasi dinasti Liang, kerajaan Jawa terbelah menjadi 2, kerajaan pra-penerapan Hinduisme dan kerajaan setelah menerapkan tradisi Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Asal mula nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Yavatvipa. Devipa berarti pulau, dan Yava berarti jelai atau juga biji-bijian. Apakah biji-bijian ini merupakan jewawut atau Setaria italica atau padi? Keduanya telah banyak ditemukan di pulau ini pada masa sebelum masuknya pengaruh India. Boleh jadi, pulau ini memiliki banyak nama sebelumnya, termasuk kemungkinan berasal dari kata jauh yang berarti jauh. Yavatvipa disebut dalam epik asal India, Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara manusia kera dari pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yavatvip Pulau Jawa untuk mencari Dewi Sinta. Kemudian berdasarkan kesusastraan India terutama pustaka Tamil, disebut nama Sanskerta Yavaka Devipa. Devipa berarti pulau. Dugaan lain ialah bahwa kata Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Pulau bernama Iabadiu atau Jabadiu disebutkan dalam karya Ptolemy bernama Geografia yang dibuat sekitar 150 Masehi di Kekaisaran Romawi. Iabadiu dikatakan berarti pulau jelai, juga kaya akan emas, dan mempunyai kota perak bernama Argira di ujung baratnya. Nama ini mengindikasikan Jawa, dan kelihatannya berasal dari nama Hindu Javadevipa atau Yavatvipa. Berita tahunan dari Songshu dan Liangshu menyebut Jawa sebagai Sipo abad ke-5 M, Heling, tahun 640-818 M, lalu menyebutnya Sipo lagi sampai masa dinasti Yuan sekitar tahun-tahun 1271 sampai tahun 1368, di mana mereka mulai menyebut Zaowa. Menurut catatan Mahuan yaitu Yingya Senlan, orang China menyebut Jawa sebagai Chowa, dan dulunya pulau ini disebut Sipo atau Sibo. Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi menyebutkan 2 pulau penting yang memisahkan Arab dan Cina. Yang pertama adalah Al-Rami dengan panjang 800 parasang, yang diidentifikasi sebagai Sumatera, dan yang lainnya adalah Zabaj yaitu Sabak, 400 parasang panjangnya, diidentifikasi sebagai Jawa.
Saat John dari Marignoli sekitar tahun-tahun 1338 sampai tahun 1353 pulang dari China ke Avignon, ia singgah di kerajaan Saba, yang ia bilang memiliki banyak gajah dan dipimpin oleh ratu. Nama Saba ini bisa jadi adalah interpretasinya untuk Sibo. Afanasij Nikitin, seorang pedagang dari Tver di Rusia, melakukan perjalanan ke India pada tahun 1466 dan mendeskripsikan tanah Jawa di buku hariannya, yang ia sebut Sabait, Sabaj. Kata Saba sendiri berasal dari kata bahasa Jawa Kawi yaitu Saba yang berarti pertemuan atau rapat. Dengan demikian kata itu dapat diartikan sebagai tempat bertemu. Menurut Fahmi Basya, kata tersebut berarti tempat bertemu, tempat berkumpul, atau tempat berkumpulnya bangsa-bangsa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Hana Caraka dan Carakan adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan sejumlah bahasa daerah Indonesia lainnya seperti bahasa Sunda dan bahasa Sasak. Tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali. Berdasar tradisi lisan, aksara Jawa diciptakan oleh Aji Saka, tokoh pendatang dari India, dari suku Saka, atau Skythia. Legenda melambangkan kedatangan Dharma yaitu ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Kini kata Saka masih digunakan dalam istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Aji Saka bermakna raja asal mula atau raja pertama. Demikian penjelasan asal-usul atau sejarah Pulau Jawa secara sederhananya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.